Halo semuanya, nama saya Wildan Kurniadi dan ketemu lagi kita di Tutorial Java untuk pemula yang ke-23. Kali ini di tahun 2017. Happy New Year guys. Eh, tapi sebelumnya saya mau ngejelasin kenapa saya baru bisa bikin video kali ini. Oke, jadi sebelumnya tanggal 31 Desember tahun 2016 gitu ya, tahun lalu itu saya menghadiri undangan nikahan gitu dari teman saya, dan itu dia nikahan di Brebes. Jadi waktu tanggal 31 itu sore saya berangkat ke Brebes dan ya kan ngehadirin nikahan teman saya gitu. Dan pas saya pulang ke Bandung itu pulangnya hari Senin pagi. Jadi saya nyampe di Bandung Senin subuh jam 4. Jadi beres saya sholat subuh, terus ya udah tidur bentar, jam 9 saya ada jadwal kuliah, langsung aja masuk kuliah gitu ya. Dan sampai malam karena saya kurang tidur di sebelum-sebelumnya gitu, di beberapa hari sebelumnya, jadi ya saya istirahat dulu. Dan besoknya hari Selasa dan Rabu selama seminggu itu saya ngeberesin tugas KP saya gitu. Jadi ada kerja praktek gitu. Saya kerja praktek di salah satu apa namanya perusahaan mobil gitulah. Jadi saya suruh bikin web promosi gitu. Dan karena emang itu deadline gitu bentar lagi, akhir bulan ini harus udah ngumpulin program sama laporan. Jadi ya udah kemarin saya libur dulu bikin videonya gitu minggu kemarin gitu. Oke, jadi kali ini kita akan ngebahas tentang apakah itu apa namanya constructor method. Jadi di sini kita akan ngebahas tentang yang namanya method constructor atau konstruktor. Jadi oke, kita langsung aja belajar codingnya. Oke, jadi saya contohkan seperti ini. Misalnya kita punya, oh ya, kita hapus dulu ya ini apel ya. Kita buat objek baru, kita buat kelas baru, kita hapus. Klik kanan, new, Java class, dan kemudian namanya manusia. Kita coba buat manusia. Kita buat kelas manusia. Jadi ya, yang namanya manusia itu pasti punya yang namanya nama. Oh ya, private string nama. Dan manusia juga pasti punya yang namanya usia dong. Pasti punya yang namanya umur. Umur atau usia ya terserah teman-teman lah nulisnya. Oke. Jadi kelas konstruktor, metode konstruktor adalah sebuah metode gitu ya yang memiliki nama metode gitu ya. Nah, sama dengan nama kelasnya yaitu ya ini manusia kalau di saya. Jadi ini metode ini sebenarnya. Metode namanya sama kayak kelasnya gitu. Nah, apa sih fungsinya konstruktor ini? Nah, jadi fungsi dari konstruktor ini adalah untuk membentuk sebuah objek yang mana atributnya itu dibentuk dari sini gitu. Objek awal. Objek awal. Atribut awalnya. Oke. Bingung? Kita contohin dulu ya. Saya coba buat lagi. Kita buat kita panggil objek manusia di sini. Manusia akan saya sebut sebagai orang dan ya kita panggil dulu instansiasi. Nah, gini. Gimana caranya kita menentukan kalau manusia si orang yang satu ini akan bernama A atau akan bernama Wildan misalnya. Saya pengen buat dua orang nih, saya punya dua manusia. Gimana caranya saya menentukan dua orang ini masing-masing punya nama yang berbeda? Oke, mungkin teman-teman akan menjawab ada yang menggunakan getter setter gitu ya. Bisa pakai getter setter gitu. Cuman kalau kita pakai getter setter begini gitu, uh, ada beberapa kekurangan, yaitu kita harus melakukan yang namanya gini. Orang dot set nama gitu ya. Orang dot get nama gitu. Yang gitu-gitulah ya. Nah, kalau misalnya kita belum yang orang keduanya, orang dua dot get nama gitu. Nah, kalau begini kan bakal ribet lah gitu ya. Untuk lebih singkat, kita akan buat variabel yang ada di sini diatur oleh si konstruktor yang tadi nih. Oh ya, konstruktor itu harusnya ada di atas ya biasanya. Lazimnya.
di paling atas ini nih. Jadi ada atribut, ada constructor. Nah, jadi kita mau buat setting. Kita akan ngeset si nama ini. Jadi kita buat string nama orang lah, saya perjelas ya, nama orang, dan saya punya integer umur orang gitu. Umur dari si orang tersebut. Nah, jadi nanti nama akan diisi oleh nama orang. Kontrol spasi aja biar cepet. Kemudian umur akan diisi dari si umur orang tersebut. Gitu ya. Nah, udah jadi nih nama dan umur. Dan artinya di sini, nah tuh, kenapa merah? Kita coba baca errornya. Nah, lihat di sini, konstruktor manusia in class manusia cannot be able to given type. Jadi dia butuh sebuah string dan integer. Jadi dia butuh variabel atau atribut awal, yaitu si nama dan umurnya. Jadi ketika kita buat manusia, si manusia ini harus punya nama dan punya umur gitu. Oke? Jelas? Dan coba kita buat manusianya. Namanya Wildan, umurnya 22. 21 deng. Oke. Dan kita buat yang manusia kedua. Si orang kedua ini namanya Arif dan usianya 17 kayaknya. Iya, ini nama adik saya soalnya. Oke. Ya, kita udah buat Wildan dan Arif. Udah ada dua orang. Orang pertama namanya Wildan dan orang kedua namanya Arif. Oh iya. Setelah itu kita udah berhasil nih. Jadi ketika kita buat sebuah orang, objek orang, si objek bernama orang ini, orang pertama, dia akan bernama Wildan. Nih, memiliki nama, namanya Wildan, dan memiliki umur. Umurnya masuk ke sini. Terus dari sini dimasukin ke umur. Umurnya 21. Dan kita coba buat sebuah metode di mana si manusia tersebut akan memperkenalkan diri. Public void perkenalan. Gitu ya. Nah, kita buat perkenalan. Dia akan berkata seperti ini. Nama saya. Hai, nama saya. Tambah nama. Dan usia saya adalah sesuai umurnya. Usia apa umur ya udah bebas lah. Nih biar seragam, tahnya udah seragam. Nah, dia bisa perkenalan, dia akan memperkenalkan dirinya sendiri nanti. Oke. Ini kok merah sih? Oh, biarin aja ini mah. Oke, kalau kita save juga udah nggak merah tuh. Oke. Nah, jadi kita buat masing-masing orang ini akan memperkenalkan dirinya. Orang dot perkenalan. Jadi orang pertama akan melakukan perkenalan dan orang kedua akan melakukan perkenalan juga. Dan coba kita jalankan. Hai, nama saya Wildan, umur saya 21. Hai, nama saya Arif, umur saya 17. Oke. Jadi itu kurang lebih tentang konstruktor gitu ya. Jadi kita bisa isi value yang ada di dalam objek ini dari sini gitu, dari konstruktornya. Ketika dia dibentuk, dia harus sudah punya variabelnya gitu ya. Cukup jelas mungkin. Kalau misalnya ada yang kurang dipahami, silahkan ditanya-tanya aja langsung di kolom komentar. Tenang aja, saya nggak gigit, sekali lagi saya jinak dan saya nggak akan apa yang namanya, ya tenanglah, saya manusiawi. Kita sama-sama belajar di sini. Jadi kalau ada pertanyaan sok aja nanya. Jadi ya saya semakin senang kalau banyak pertanyaan gitu. Jadi saya gampang buat bikin videonya, ada bahannya. Oke, jadi ya paling itu aja untuk kali ini. Kalau misalnya menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan di-share ke seluruh dunia. Dan kalau misalnya teman-teman suka sama video ini, tinggal klik like, jangan lupa like. Dan untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, karena saya bakal aktif terus insya Allah ya. Dan oh iya, sekalian promosi. Jadi kayaknya sekarang saya bakal coba buat sebuah video tutorial lagi, yaitu tentang MySQL. Jadi buat teman-teman yang
penasaran gimana caranya buat sebuah program yang ada database-nya gitu, kayak cerut gitu ya, maksudnya create, read, update, delete. Jadi kayak bikin sistem perpustakaan atau bikin program penjualan, bikin apa lagi namanya, sistem akademik gitu ya. Teman-teman bisa belajar MySQL dulu, dan saya juga sekarang akan mulai apa namanya, bikin tutorial tentang MySQL gitu. Linknya bakal saya cantumin di deskripsi, tinggal dilihat aja, oke? Dan ya, terima kasih telah menonton video ini. Semoga tahun ini menjadi tahun yang baik untuk teman-teman, untuk kita semua. Dan sampai jumpa lagi di video yang berikutnya.